Ya, seperti waktu Namo Buddhaya, selamat malam semuanya. Yang kami muliakan, Biku Sangha, yang mulia Biku Subapanyo Mahatera, selaku Sanghanayaka Sangha Theravada Indonesia. Yang mulia Biku Abhayanando Mahatera, selaku Padesanayaka Sulawesi Utara. Yang mulia Biku Candakaru Mahatera, selaku Padesanayaka Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Yang mulia Biku Wirasilotera selaku Padesanayaka Gorontalo. Yang mulia Biku Silayatano selaku Padesanayaka Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Yang terhormat Romo Ramani dan Ibu Bapak yang kami hormati, saudara-saudari Kalamita yang hadir pada malam hari ini, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Waluyo Dwi Asmoro. Yang aslinya saya berasal dari Malang, Jawa Timur, dan sekarang berada di Gorontalo. Ibu Bapak yang berbahagia, SPD online se-Sulawesi ini digagas dan dilaksanakan bersama oleh Padesanayaka pada 6 provinsi di Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Biku Abhayanando Mahatera, Gorontalo, Biku Wirasilotera, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara Biku Candakaru Mahatera, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Biku Silayatano. Ibu Bapak yang kami hormati, adapun susunan acara SPD online yang ketujuh pada malam hari ini adalah yang pertama adalah nama Karapata, yang kedua adalah permohonan Pancasila, ketiga perkenalan narasumber, keempat Dhamma Desana oleh narasumber atau pemaparan materi, yang kelima adalah foto bersama, keenam tanya jawab, dan yang ketujuh adalah penutup dengan nama Karapata. Untuk kelancaran acara dimohon Ibu Bapak, Saudara semua untuk mematikan atau memutar sound di Zoom selama acara dan bisa menghidupkan pada saat sesi tanya jawab. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Saudara Aryananda Mamangke. Kepada Aryananda, kami persilahkan. Ya, selamat malam, Sotioto Namo Buddhaya. Marilah kita mulai puja bakti pada malam hari ini. Kita awali dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Subapanyo Mahatera dan juga pemimpin nama Karapata dan Tisana Pancasila Aryananda Mamangke. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi disampaikan oleh Yang Mulia Biku Subapanyo Mahatera, perkenalkanlah saya membacakan profil singkat Yang Mulia Bante Subapanyo Mahatera. Mohon izin saya akan share screen. Profil Sangha Nayaka Sangha Theravada Indonesia. Nama Biku Subapanyo Sasana Sobana Siri Sadama Wisarada Subapanyo Mahatera. Lahir di Banjarnegara 8 Februari 1969. Pabaja Samanera di Wihara Tanah Putih, Semarang 20 Agustus 1989. Upasampada Biku di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya, Jakarta 19 Juli 1991. Domisili beliau saat ini adalah di Wihara Mahawihara Buddha Manggala, Jalan MT Haryono RT 43,
nomor 153, Geraha Indah, Batu Ampar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini sedikit singkat dari pendidikan beliau dan keorganisasian. Nah, beliau pendidikan lulusan STAB di 2 Putan Tular, Banyumas. Kemudian S1-nya di Universitas Tridharma, Balikpapan 2005. Lulusan manajemen S2 Universitas Mula Warman Samarinda 2007. Dan ini adalah riwayat keorganisasian beliau. Singkat saja saya langsung pada penghargaan beliau pada tahun 2016 itu adalah mendapat penghargaan Dhamma Upadi dari Sri Lanka dengan sebutan Sasana Sobana Siri Sadama Wisarada. Kemudian pada 2016 sampai 2021 dan juga sekarang menjadi Ketua Umum Sangha Nayaka Sangha Theravada Indonesia. Yang lain tidak saya bacakan, supaya Ibu Bapak juga bisa baca di sini langsung saja. Untuk ini demikianlah singkat dari profil beliau, yaitu profil Sangha Nayaka Sangha Theravada Indonesia. Selanjutnya acaranya yaitu langsung pemaparan materi pemberian dhamma pada malam hari ini. Langsung saya undang dengan hormat kepada Yang Mulia Bhikkhu Subhapanyo Mahathera untuk menyampaikan materi pada malam hari ini dengan tema yaitu jalan terbaik, jalan terunggul, jalan tengah, Majjhima Patipada. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik, mari berazali sejenak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Maganatangiko seto sacanang caturo pada wirago seto damanang dipadanang cak cakuma. Di antara semua jalan, maka jalan mulia berunsur 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka kebenaran mulia adalah yang terbaik. Kebebasan dari nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang dapat melihat adalah yang terbaik. Para biku yang sangat saya hormati, para awuso dari beberapa Patesanayaka di Sulawesi tadi disebutkan hadir, antara lain Bante Candaka Romatera yang berdomisili di Palu, barangkali hadir. Bante Abayanando Matera, Bante Wirasilo Tera, dan Bante Silayatano, dan mungkin para biku dan atasilani yang lain yang hadir, yang saya hormati. Para Rama-Ramani sekalian yang saya hormati pula, sepertinya ada Bapak Pembimas dari Sulawesi Barat ya, TS, Pak TS Haryanto. Selamat malam Pak TS. Ya, terima kasih telah bersama-sama kita hadir di sini. Saya ya diberi kesempatan dan terima kasih, saya akan menggunakan kesempatan untuk bisa berdialog langsung dan bisa memberikan pesan ya Dhamma, uraian Dhamma pada umat Buddha di Sulawesi. Ini menarik sekali
Ini rasanya baru pertama sekali. Ada SPD sebulan pendalaman Dhamma se-Sulawesi secara virtual, secara daring, jaringan. Ya, hal ini bisa dipahami karena memang COVID-19 ini masih belum berakhir, belum tuntas. Sehingga ya belum memungkinkan sepenuhnya. Ya, sekalipun sebenarnya ya sudah mulai sih saya perhatikan di wihara-wihara yang ada di Kalimantan, karena kebetulan saya juga baru kembali beberapa hari mengunjungi wihara-wihara yang ada di Kalimantan Timur, di Kaltara, ya sampai di perbatasan Malaysia, Wihara Malino dan Wihara Nunukan, ini Kaltara. Sekarang sudah mulai memiliki sangwega, gairah, semangat ya untuk hadir di wihara, untuk kembali di wihara. Karena selama ya masa pandemi ini hampir 2 tahun lebih ya, kita semua kan dibatasi karena memang aturan prokes kesehatan yang tentu ya batasi kita ya, membatasi di mana kita memang belum boleh untuk hadir ke wihara. Tapi sekarang sudah mulai ya hadir ke wihara. Harapan saya mudah-mudahan umat Buddha di wihara-wihara yang ada di Sulawesi ini sudah mulai semangat kembali ke wihara. Yang selama ini kerinduan ke wihara ya bisa diobati ya dengan hadir untuk mengikuti segala aktivitas ya seperti rutinitas sebelumnya. Yang anak-anak sekolah minggu, yang remaja juga, yang orang tua berpuja bakti. Nah, ini tentu saja menjadi ya harapan ya untuk kembali kita memastikan ya kegiatan rutin di wihara berjalan dengan baik. Ya, apalagi kita sebentar lagi akan memasuki sudah bulan Mei ya, ini sudah bulan Mei. Tinggal beberapa ya hari lagi kita akan merayakan Hari Trisuci Waisak. Dan SPD ini di mana-mana memang diselenggarakan sebagaimana ya kebiasaan yang sudah lama, ya sudah bertahun-tahun, ya puluhan tahun. Di wihara-wihara itu mengadakan pendalaman Dhamma, bisa menghayati Dhamma dengan cara ya berkumpul bersama para bante hadir, itu untuk memberikan uraian Dhamma. Sehingga harapannya ya jadi meningkatlah pengetahuan umat Buddha. Nah, tetapi sekali lagi ini menarik, Sulawesi ini mengadakan kegiatan bersama secara ya daring. Dan saya pikir ini kalau para pembina, terutama para bikunya, biku pembina ini ya mengisi sudah cukup sekali ya. Ya, ada Bante Candakaro yang di Sulawesi, lalu kemudian Bante Abaya, Bante Wirasilo, dan para biku yang lain. Ini yang mengisi kegiatan SPD daring atau juga langsung sudah cukup sekali. Tapi baiklah, saya merasa senang karena saya jadi ini seperti teringat ya. Kalau bicara Sulawesi saya teringat tentang bagaimana
ya situasi Sulawesi ya, yang dari kota sampai ke daerah-daerah pedalamannya juga. Ya gini-gini saya pernah ke daerah-daerah yang cukup dalam. Nah, ini saya ingin memberikan contoh karena pembahasan kita adalah tentang jalan terbaik, jalan terunggul. Nah, persepsi kita tentang jalan itu kan sebenarnya sudah sangat ya jelas ya, sangat terang. Di mana jalan ya yang kita lewati untuk mencapai tujuan. Nah, salah satu jalan yang ini sebagai ilustrasinya saja dulu ya, supaya kita berbicaranya lebih ini dari landai, kemudian kita bisa secara bertahap. Kalau yang di Sulawesi ini, terutama Makassar, itu kan jalan dari Makassar ke Bone itu berapa ratus kilo ya? Ya saya nggak hafal. Tetapi yang jelas jalannya itu kan ada beberapa jalan saya ingat-ingat ya. Dan ada jalan yang berliku. Jadi di antara jalan mau ke Bone dari Makassar itu ada jalan yang terbaik. Ada beberapa jalan untuk menuju Bone, ada jalan yang terbaik. Demikian juga di Gorontalo. Saya baru ini tadi terpikir, ini Pak Waluyo kan di Gorontalo kan, ya di Wihara Buddha Dharma ya Gorontalo. Ya, Bante. Ini juga yang dari Gorontalo juga cukup banyak yang hadir ya. Dari Gorontalo ke Manado itu ada berapa jalan untuk menuju ini Manado dari Gorontalo? 2, Bante. Ya, ada 2 jalan. Ya, Tapi Bante. sebenarnya bukan 2, Pak Waluyo. Ada 4 jalan. Jalan darat mungkin 2, tapi jalan laut dan jalan udara. Benar ya? Benar, Bante. Beda. Kalau dari Makassar menuju ke Bone, itu paling hanya 2 jalan atau 3. Karena jalan udara tidak ada. Tapi jalan darat ada. Tapi pasti beberapa jalan itu ada jalan yang terbaik. Nah, dari Gorontalo ke Manado juga sama. Wah, saya harus memberikan contoh yang lain. Karena nanti yang lain bisa bertanya, kok nggak dipakai contoh? Dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah ini. Pernah juga saya dari Sulawesi Tengah ke Gorontalo, ke Manado juga. Wah, waktu itu jalannya masih sangat-sangat jelek. Ya, tahun kapan, udah lama itu. Nah, dari Palu ke Sulawesi Tengah, mungkin jalan juga tidak hanya ada 1. Mungkin ada 2, ada 3, mungkin ada 4 juga, tapi pasti ada jalan yang paling baik. Nah, begitu pula dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat, tepatnya Pak TS, Pak Pembimas kita. Itu kan juga ada jalan darat, ya. Tapi ada jalan yang lain juga. Artinya dari seluruh Sulawesi ini antar kota, ketika kita berpikir dari satu tempat ke tempat yang lain, kita berpikirnya kenapa? Kita menuju ke satu tujuan. Untuk menuju satu tujuan, maka tentunya kita harus berpikir jalannya yang harus ditempuh adalah jalan yang terbaik. Kalau ada jalan yang terbaik, kenapa kita memilih jalan yang rusak? Kalau ada yang terbaik, itulah yang harus kita tempuh. Harus kita pilih dulu. Kita harus pilih jalannya. Kalau kita sudah pilih jalannya, nah baru nanti kan kita menentukan ada niat, ada kehendak, ada semangat. Dan mungkin punya bekal.
Bukan hanya tahu jalan saja, tetapi juga harus ada faktor-faktor pendukung. Setidaknya memilih jalan itu. Jalan yang terbaik, tidak memilih jalan yang rusak. Tapi kan biasanya Bante, kalau kita ya belum pernah dari satu kota ke kota yang lain, lalu kemudian kita dengar dari orang, lewat jalan itu sana rusak. Jalan sana rusak. Ada jalan yang baik. Nah, kalau kita ini mendapatkan informasi dari orang lain karena kita belum pernah menuju ke kota itu dari satu tempat asal kita, maka informasi itu sebagai apa? Sebagai wacana. Apakah lantas kita percaya saja kalau jalan itu baik? Nah, kita harus mencari informasi lebih banyak lagi. Jangan kita hanya percaya kepada satu dua orang bahwa lewat jalan itu bagus. Tapi kita harus menelisik, kita harus menelusur jalan yang terbaik, jalan yang terunggul untuk menuju tujuan sana, dari sini ke sana, itu yang mana? Itu yang harus dipilih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini seperti pemahaman masyarakat kita sekarang ini. Di mana orang sekarang ini sedang mencari, banyak orang mencari jalan untuk menuju tujuan. Nah, banyak orang sedang melakukan pencarian-pencarian. Yang sudah dapat pun, kalau ternyata belum pasti masih mencari-mencari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga sedang mencari bukan? Atau sudah memastikan, oh saya sudah tahu jalannya Bante. Kalau hanya jalan dari Gorontalo ke Manado, saya sudah tahu jalannya. Kalau dari Makassar, kemudian ke Bono, sudah tahu jalannya. Kalau dari Palu menuju Gorontalo, sudah tahu jalannya. Kalau dari Makassar ke Mamuju, sudah tahu jalannya. Sudah tahu jalannya, tapi sudah pernah enggak menuju ke sana? Ya, siapa yang belum pernah coba? Ya, jangan-jangan di antara kita, di antara Bapak Ibu sekarang yang di kota itu belum pernah loh, ya, menelusuri jalan. Ya, pernah dengar ceritanya dari mana kemana, tapi belum pernah, ya, menuju ke tujuan sana. Katanya sih bagus. Katanya sekarang jalannya sudah kayak jalan tol, tapi belum pernah melewatinya. Jadi hanya seneng, hanya turut bangga, ada jalan yang bagus, tapi belum pernah melewatinya, belum pernah merasakannya. Kira-kira apakah senengnya itu, apakah bangganya itu sudah memadai? Saya kira belum ya. Lain dengan orang yang memang sudah pengalaman, oh saya tahu jalan dari menuju ke sana, jalannya seperti apa. Inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa setelah kita ini memilih jalan yang terbaik, di mana kita hidup ini, ya, itu tentunya butuh jalan, ya, untuk menuju tujuan. Karena hidup ini seperti dalam perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Dan perjalanan yang jauh dan panjang itu kita akan menuju tujuan, maka kita harus memilih jalan yang terbaik, jalan yang terunggul. Nah, disinilah Sang Buddha Gautama Guru Agung kita menunjukkan jalan yang terbaik, yaitu Majjhima Patipada, yaitu jalan untuk menuju
pembebasan derita. Itu tujuan. Sama kita menuju satu tujuan, maka kita harus memilih jalan yang terbaik. Nah, tentu saja ya, jalan itu tidak hanya kita ketahui ya, di mana sejauh kita mengetahui bahwa jalan ini bagus, jalan ini menarik dan juga istimewa, tetapi kita harus ya mengikuti, kita harus mengalami jalan itu sendiri sehingga akan mengantarkan kita pada tujuan. Ada satu kisah yang menarik pada zaman Guru Agung Sang Buddha. Seorang pemuda yang dia tiap hari datang di wihara, dia mendengarkan ceramah atau uraian dhamma yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha. Tapi pemuda ini yang duduknya selalu mojok di belakang, dia mengamati orang-orang yang datang setiap saat dia hadir di ruang dhammasala mendengarkan khotbah Sang Buddha. Lalu satu persatu yang dia dengar telah mencapai apa yang harus dicapai. Tapi pemuda ini merasa belum mencapai apa-apa. Memang belum mencapai apa-apa. Lalu timbul kegelisahan. Ada satu niat untuk bertanya kepada Sang Tathagata, panggilan daripada Sang Buddha. Lalu mendekati, duduk di satu sisi. Kemudian pemuda itu bertanya, Bante, saya sudah sering datang di tempat ini, di ruangan ini. Sama seperti yang lain. Yang lain juga datang, tapi mereka satu persatu telah mencapai apa yang harus dicapai. Mereka mencapai kemajuan batin, mereka mencapai tingkat-tingkat kesucian. Kenapa saya tidak mencapai? Nah, lalu dialog ini Sang Buddha buka dengan menanyakan. Biasanya Sang Buddha kalau berdialog dengan satu dua orang, baik biku ataupun juga dia upasaka, upasika. Lalu Sang Buddha menanyakan, pemuda, engkau ini berasal dari mana? Lalu pemuda ini mengatakan, oh iya Bante, saya datang dari kota kecil Pawa. Pawa itu di India, itu satu kota kecil. Mungkin kalau saya tidak ini tahu persis, mungkin di daerah yang sekarang Bangladesh jangan-jangan. Saya dari kota Pawa, kata pemuda itu. Oh, berarti kamu datang dari kota Pawa, kamu tahu dong tujuannya. Kamu tahu jalannya, maksud saya, antara kota Pawa dan kota Sawati. Karena pada waktu itu Sang Buddha berada di Sawati. Pemuda itu mengatakan, tahu Bante, saya tahu jalan dari sini ke kota Pawa. Karena memang saya asalnya dari sana. Nah, Anda tahu kota asalmu dan tahu jalannya. Tapi kamu tidak pernah pulang kan? Nah, cerita gampangnya begitu. Kamu tidak pernah pulang kan? Iya Bante, saya tidak pernah menelusur lagi, saya kembali ke kota asal saya. Di mana jaraknya ya sekian ribu mil, lalu kemudian dari sini terus menuju satu kota, namanya kota Sakita, kemudian kota Pawa, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu Sang Buddha mengatakan, persis seperti itu, pemuda. Anda tahu bahwa jalan dari sini ke kota asalmu. Kalau yang dibandingkan seperti tadi ya, kalau misalnya dari Makassar ke
Bone misalnya. Dia orang Bone, ya, orang Bone. Dia ada di Makassar, tetapi dia sudah menetap di Makassar. Dia tidak pernah pulang lagi ke Bone. Nah, tahu jalannya ke Bone, tetapi dia tidak pernah pulang, sehingga tidak tahu yang sebenarnya. Nah, sama seperti pemuda ini, di mana dia tahu jalannya, tetapi tidak pernah dia pergi menuju ke sana. Nah, perumpamaan ini yang disampaikan oleh guru agung kita kepada pemuda, artinya bahwa pemuda itu tidak ya benar-benar dalam hal belajar, berlatih, dan praktek ajaran guru agung. Sehingga dia tahu, tapi sekedar tahu saja. Artinya dia tidak mempraktekkan. Mungkin dia dengar dhamma. Dia dengar dhamma. Tetapi dia belum menggunakan jalan untuk mencapainya. Sehingga perumpamaan ini dipakai untuk menyentuh bagaimana seorang pemuda itu yang tentunya ya tidak sama dengan yang lain. Nah, jalan tengah adalah prinsip hidup seimbang, hidup madya, tidak berlebihan, menghindari dua cara yang berlebihan. Yang pertama cara ekstrim, yang mengarah pada kenikmatan, kesenangan indriawi. Kama Sukalika Yoga. Dan sisi yang lain adalah menyiksa diri, yaitu Attakilama Yoga. Nah, sebenarnya praktek ini pun sudah dialami oleh guru agung kita semasa dia masih berlatih, semasa dia masih muda. Jadi dua hal ini memang sudah pernah dialami. Itulah bedanya dengan guru-guru yang lain, pendiri-pendiri agama yang lain. Sang Buddha Gautama itu mengalami sendiri. Karena itulah dikatakan bahwa ajaran Sang Buddha itu adalah ajaran yang dicapai itu dari hasil pengalaman. Secara pribadi. Pribadi siapa? Pribadi Guru Agung Sang Buddha. Pengalaman bagaimana ketika ia masih sebagai pangeran yang bergelimang harta, hidup dalam kenikmatan kesenangan indriawi, ya bagaimana tidak? Sebagai seorang pangeran, apalagi memang orang tuanya memenuhi semuanya, bahkan istana-istana pun iya. Dan bagaimana juga pernah mengalami penyiksaan diri didasarkan atas niat dari awalnya, yaitu bagaimana untuk mencari dan bisa menemukan cara untuk keluar dari derita, yang artinya bisa terbebas dari usia tua, sakit, mati. Karena ketika jadi pangeran Siddhartha itu kan kegelisahannya, ya, kekacauan barangkali pikirannya itu karena selalu didera oleh satu pemahaman. Itu hebatnya Siddhartha itu, orang yang cerdas. Dia melihat sesuatu, dia bisa menangkap, kemudian dia menjadikan satu prinsipnya, ya, yaitu bagaimana keluar bisa mengatasi permasalahan yang dilihatnya tidak memuaskan itu. Nah, jalan tengah yang ditemukan itu adalah hasil pengalaman juga. Pengalaman yang dilaluinya dengan tidak mudah. Tetapi jalan tengah yang merupakan prinsip daripada kehidupan, ya,
yang mencakup aspek dari hal yang sederhana sampai yang tertinggi, ya, itu tercakup ada di sana, ya, prinsip hidup seimbang, prinsip hidup madya, ataupun juga prinsip hidup tidak berlebihan. Nah, ini yang menjadi dasar yang mendasari tentang praktek ajaran Sang Buddha, ya. Yang kita sebagai siswanya, kita mengetahui jalan ini yang dikenal sebagai jalan tengah, ya inilah secara pemahaman kita yang harus bisa ya mencoba untuk menangkap, mencoba untuk memahami secara kebenarannya, ya, dan juga untuk mempraktekannya. Jalan sebaik apapun, ya, kalau itu hanyalah sebagai aksesoris, itu hanya sebagai satu wacana, itu tidak akan mengantarkan. Karena itulah, ya, prinsip jalan tengah itu sebenarnya adalah lekat atau dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam hal makan, matanyuta cak batasming, soal makan yang sederhana. Ya, kita kan biasanya kalau makan enak kan selalu berlebihan, ingin nambah, ya. Bukan makan secukupnya. Karena ya dari makanan inilah sebenarnya sesuatunya itu ya menyangkut cara atau praktek hidup kita. Kalau dari makanan saja kita ini ya secara berlebihan, ya berlebihan itu artinya ya bukan makan secukupnya. Dan kalau makan sudah senang dengan makanan itu, kemudian mencari, ya, yang ada di pikirannya yang makan, nanti kemana ya cari makanan itu, nanti kemana ya cari makanan itu. Lah, kalau sudah begini, itu namanya sudah timbul kemelekatan. Nah, kemelekatan sudah tentulah nanti jadi sebab penderitaan. Soalnya kalau sudah melekat, kalau tidak makan itu nanti tidak bisa makan. Sama seperti ada ya anak-anak sekarang kalau biasa minum minuman kaleng, ya apakah Sprite, apakah misalnya Coca-Cola atau apa, lalu kemudian tidak minum yang jenis kayak gitu, nanti tidak bisa minum. Tidak bisa minum air putih, ada yang kayak gitu. Karena itu sudah menjadi semacam habit, kebiasaan. Termasuk misalnya ya tempat tinggal. Ya tempat tinggal itu selalu tempat tinggal memilih. Kemana-mana tempat tinggalnya harus yang mewah. Ya, harus yang memang berkelas. Nah, tidak bisa tinggal di tempat yang sederhana. Itu kan nanti jadi masalah. Makanya kadang-kadang penting, ya, anak-anak terutama nih, ngajari anak-anak, ibu bapak yang tinggal di kota, ya, itu sekali waktu kan kadang perlu juga kita refreshing, pergi ke desa. Apalagi di desa ada wihara, ya. Nah, kalau ada wihara, misalnya ya wiharanya ada fasilitas yang mungkin sederhana, itu baik juga. Jadi ayo satu keluarga pergi ke desa, ke wihara, ya tinggal di wihara, atau mungkin tinggal karena punya kenalan umat, ya tinggal di rumah sederhana. Meskipun dia punya rumah, tempat tinggalnya mewah, nah tapi perlu juga sehingga anak-anak itu tahu bagaimana kehidupan tidak hanya ya semacam kehidupan di kota yang berlebih, tapi kehidupan di desa, kehidupan di kampung, barangkali tidak hanya tempat tinggal, tapi makanan, minuman, bahkan mungkin sesekali waktu minum
air dari sumber air. Kalau di desa itu memang masih ada ya sumber air yang baik, ya, tidak tercemar. Misalnya ya di gunungan, ya itu kan masih ada sebenarnya ya sumber air yang ini. Jadi tidak harus minuman yang botol, yang apa namanya mereknya Aqua. Nah, semua minuman kalau yang gelas, yang botol Aqua, padahal mereknya macam-macam. Tapi orang tahunya Aqua, ya itu minumannya Aqua. Karena tahunya satu merek itu. Jadi, ini adalah latihan. Ya. Jadi, hal-hal yang sederhana, praktek sederhana, termasuk bagaimana kita bisa ya bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang mungkin taraf hidupnya, sosial kemasyrakatannya tidak level dalam hal ekonomi atau mungkin kepangkatan, kedudukan ataupun juga barangkali dari kelahiran, misalnya wah dia orang ningrat, kita orang Melarat, sama bisa kalau bisa ya hidup seimbang, bergaul dengan yang lain, ya, artinya kita bisa menerima kehadiran yang lain dari berbagai perbedaan. Nah, tentu saja itu adalah hal yang membahagiakan. Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah sesuatu yang sederhana, ya. Jadi kalau kita bisa ya berkumpul, kita berhimpun ya dengan orang-orang sekitar, itu adalah kebahagiaan. Dan Sang Buddha sendiri kan menyatakan begitu, ya. Jadi dalam satu perhimpunan, perkumpulan, ya kumpulan besar kecil itu adalah mendatangkan kebahagiaan. Nah, kita sudah merasakan betul di sini atau belum? Nah, kalau kita sudah merasakan, oh iya, ternyata kita ya bisa berhimpun, ya apakah mungkin di rumah, ya dari keluarga, mungkin di vihara, sebagai kelompok pengurus vihara, dan lain-lain, kita bisa berhimpun dengan mereka, kita bisa harmonis dengan mereka, kita akan bahagia. Jadi bahagia sesungguhnya itu ya tidak sulit. Lalu kemudian kita sebagai umat Buddha yang tadi saya di awal singgung, ya bagaimana kita sudah saatnya memungkinkan ke wihara, ya kita ke wihara. Jangan berpikir enggak, saya tidak ke wihara, jadi masih menakutkan. Ya kita bisa lihat situasinya, jangan terlalu berlebihan lah. Ketika kita memang sudah, ya tentunya kita berbicara tentang keadaan, situasinya memungkinkan, ya datang ke wihara. Ikut kegiatan yang kegiatan ibu-ibu, lalu kemudian kegiatan misalnya puja bakti, latihan, ini dan itu adalah hal yang membahagiakan karena kita bisa berkumpul, berlatih bersama. Nah, karena dalam satu latihan yang sama dalam hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik itu juga membahagiakan. Ya di wihara bisa baca parita bareng, berlatih meditasi bareng, itu adalah hal yang membahagiakan. Karena dalam pelatihan yang memiliki kebersamaan, lah itu membahagiakan. Ya termasuk kita belajar dhamma, mendengar dhamma, ini juga membahagiakan. Nah, jadi kalau hidup kita isi hal-hal yang membahagiakan dari hal-hal yang sederhana,
itu tentunya ada prinsip-prinsip yang memang sudah sesuai Dhamma, yaitu jalan tengah, ya, tidak berlebihan, tidak ketarik ke sisi yang sana, yang sini, tapi posisinya itu berada antara kedua hal, tidak tertarik kepada sisi yang ekstrim yang satu berlebihan, sisi yang lain usaha untuk hidup madya, hidup seimbang. Itulah yang dikatakan bahwa ya prinsip jalan tengah itu membawa kebahagiaan, termasuk praktek dana, kemurahan hati, ya. Jadi katakan sebagai seorang Buddhis sudah mengerti tentang manfaat bagaimana kemurahan hati. Ya berdanalah. Ketika ingin berdana, berdanalah. Ketika ingin berbuat baik, berbuat baiklah. Karena berbuat baik juga kadang-kadang berdana, ya berdana kepada para biku. Ya, kalau di wihara kan begitu ya. Itu juga gampang-gampang susah. Kenapa? Ya ketika mau berdana ke wihara, bantainya keluar. Jadi ya nggak jadi berdana. Karena bantainya keluar kota. Ya. Ya apalagi bikunya tidak setiap saat ada di situ. Jadi ketika mau berdana ternyata tidak ada. Ya bisa dana yang lain, dana kebiara juga bisa. Kalau bantainya nggak ada. Dana apa karena ya dana apa. Bahkan sebenarnya memberi kepada yang lain ya. Kalau terlalu berlebihan kan harus ke bantainya, padahal sebenarnya di wihara juga ada anak wihara loh. Kadang-kadang saya perhatikan ya. Tapi kadang-kadang saya juga sering lihat umat-umat itu pengertian kok. Ya umat-umat pengertian. Kalau biasanya pas dana ke wihara karena tidak ngabar-ngabari dulu kan, jadinya ketika datang ke wihara bantainya nggak ada, ya sudah. Ini biar yang makan anak-anak sajalah. Ya anak-anak juga di wihara, dia berbuat baik juga, dia ngurus wihara juga, mungkin bersih-bersih, dia urusan administrasi. Jadi ketika ya pemberian kita memang awalnya niatnya kepada biku sangga, tapi ketika para banti nggak ada, satupun bikunya nggak ada, ya sudah bisa disampaikan untuk anak-anak di wihara. Itu pun masih ya mendatangkan kebajikan, manfaatnya tidak kecil juga, apalagi ketika niatnya memang memberi itu untuk mempercantik dan memperindah batin, cita langkarang, cita parikarang. Jadi memberi bukan tujuannya untuk yang lain, tapi untuk memperindah dan mempercantik batin. Nah, jadi mau berdana ya berdana. Jadi tidak harus, wah saya nggak bisa, saya harus berdana, harus diterima bantainya, saya harus berdana, saya malu kalau berdana kecil. Nah itu nggak berlebihan. Ya syukur bisa berdana besar, tapi berdana kecil pun didasarkan pada niat yang baik tentunya untuk mempercantik, memperindah batin kan mendatangkan manfaat juga. Yang tidak kecil, apalagi berdana secara kontinu. Sekalipun dananya itu kecil-kecil, tapi sering-sering, itu juga mendatangkan manfaat kebajikan yang besar. Nah, praktek dana dikatakan ini sebagai ya awal atau fondasi atau pintu gerbang. Nah, kalau latihan memberi saja ini sudah sering-sering dilakukan dan mendapatkan satu rasa bahagia, ya. Kok saya bahagia ya, saya bisa memberi. Ya iyalah, karena memberi dengan tulus, maka ya seperti lega, melepas. Ya sama seperti ketika ini ya nafas kita tahan itu
Kita tahan-tahan kan enggak nyaman, tapi gitu kita lepas lega. Kadang-kadang kan mau berdana tapi ragu-ragu. Dana nunda-nunda, tapi ketika sudah bisa memberi rasanya lega Bante, lega saya sekarang sudah plong karena saya sudah melakukan apa yang saya pernah niati. Ya itu dia. Nah, dari memberi saja, kalau memberi ini dilakukan dengan sebaik mungkin, ya, maka itu juga akan mendatangkan kelegaan, kenyamanan, dan rasa bebas, ya. Makanya kan ada orang yang habis berdana bahagia sekali. Ya, itu berdana. Jangan meremehkan berdana. Karena berdana itu juga merupakan perbuatan jasa, perbuatan baik. Yang kalau itu dilakukan, sekalipun hanya sedikit-sedikit, diumpamakan itu akan menjadi besar, menjadi banyak. Seperti tetesan air, sedikit demi sedikit, maka baskom atau ember itu akan penuh juga. Jadi, jangan meremehkan kebaikan, tapi kebaikan itu yang mestinya dilakukan setiap saat. Bahkan kalau bisa, bangun tidur ketika ingat siapa? Ingat diri sendiri. Ketika bangun tidur, apa yang dipikir pertama sekali? Pernah nggak Bapak Ibu sekalian berpikir, oh saya bangun tidur ini, saya mikir utang, saya mikir masalah ini, itu, dan macam-macam. Pusing. Tapi coba bangun tidur merenungkan, oh saya buka mata, saya masih hidup ya. Masih hidup ya. Kalau saya masih hidup, berarti masih punya kesempatan untuk bisa berbuat kebaikan, menambah karma baik. Nah, dari situ tekad untuk menambah karma baik, ya. Sehingga pagi-pagi sudah mikirin yang baik-baik. Nanti siang mikir yang baik-baik, sampai sore malam juga mikir yang baik-baik. Bukan mikir, tetapi ucapan dan tindakan yang baik-baik. Karena mikirnya baik-baik kan jadinya semuanya terukur. Bahkan jangan-jangan juga terukur, maka ngomong juga terstruktur. Artinya ada sambungannya, ada alasannya. Karena apa? Karena memang pikirannya itu dalam kondisi yang seimbang. Tapi coba pagi-pagi sudah marah. Rasanya marah, rasanya jengkel. Tidak suka, ya nggak tahu tidak suka sama siapa. Karena jangan-jangan tidak suka itu bisa juga tidak suka sama diri sendiri karena tidak puas dengan diri kita sendiri. Sehingga tidak punya semangat, kejengkelan, kemarahan. Nah, coba nanti siapapun juga yang ditemui, kalau ada sesuatu yang tidak memuaskan, menimbulkan ketegangan, kemarahan, kebencian. Jadi kadang-kadang kenapa siang hari atau sore hari itu memuncak emosi atau juga timbul ketegangan, ketidakbahagiaan, itu karena bermula dari awal pagi tidak mengisi dengan hal yang baik. Karena kalau ketika awalnya baik, pikiran kita baik, pagi-pagi, maka siang, sore baik. Ini penting juga untuk kerjakan. Makanya kebajikan-kebajikan yang kecil dilakukan, maka kebajikan yang besar pun menjadi mudah untuk dilakukan. Ketika praktek sila, kan sudah sering berlatih, tetapi berlatih ketika dalam kondisi mental atau pikirannya itu sehari-hari terbakar oleh emosi, oleh kejengkelan, kemarahan, itu kan tidak bisa melatih praktek atau ketatabiasaan atau kebiasaan yang baik, perilaku baik. Itu sulit ketika
namanya itu tidak dari kebiasaan, dari hal-hal yang kecil-kecil yang baik dilakukan seperti yang tadi saya singgung. Ya, praktek sila misalnya Pancasila Buddhis, itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang sulit, dan bukan sesuatu yang mengikat, tetapi juga itu sesuatu yang memang memberikan rasa damai, ya, rasa nyaman karena bisa mengekang dan mengendalikan diri. Ketika kita bisa mengendalikan diri, ya, dari segala kesalahan, ya, pantangan atau wirati, maka ya memang awalnya nggak mudah, tapi itu menjadi satu kebiasaan. Makanya tata kebiasaan yang baik. Dengan demikian, maka ya seseorang itu rasa nyaman. Yang sekarang terjadi kan kebanyakan orang itu ya termakan oleh ya emosi sendiri, termakan oleh pikiran buruk sendiri, karena tidak bisa menahan diri. Artinya apa? Muncul penderitaan-penderitaan, muncul masalah-masalah. Karena apa? Karena tidak bisa mengontrol. Awalnya tidak bisa mengontrol pikiran. Ketika pikiran tidak terkontrol, lepas, akhirnya kemudian ya ucapannya. Mungkin tidak diucapkan secara lesan, nulis di medsos. Begitu kan ya? Menulis di medsos, tulisannya itu suka-suka. Tidak memperhatikan nilai-nilai etika moral masyarakat. Kalau tidak suka, tulis. Kalau enggak suka sama orang, serang. Nah, namanya medsos ini, itu juga ada feedback-nya, ada apa? Ya kembali kepada kita sendiri. Ya. Apa yang kita lakukan, tulisannya kita tulisan yang menyinggung atau tulisan yang memusuhi, nanti akan dimusuhi. Nanti bingung kan, apalagi menyinggung soal-soal yang sensitif. Nah ini, karena nggak bisa nahan diri. Ya kalau menulis, tulislah yang hal-hal yang membawa ketentraman, kedamaian, itu kan tidak ada masalah. Tapi masalahnya orang ini sudah terbakar emosi atau benci atau marah, yang itu dibawa mungkin sejak malam hari, lalu kemudian pagi hari, dia nulis. Nah, apalagi kemudian tindakannya, ya, ketika ya terbiasa entengan, bukan entengan membantu, tapi enteng tangan, enteng kaki, kalau nggak suka nonjok, kalau nggak suka nendang, atau membunuh, ya apa saja. Kebiasaan kita, ya siapa saja. Kalau kebiasaannya itu menyakiti, lalu membunuh makhluk hidup, nah kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlangsung lama, nanti itu membunuh menjadi satu hal yang kayak biasa. Tidak ada pikiran cinta kasih sayang. Nah ini latihan. Ya karena memang ajaran Sang Buddha mengajarkan kita punya pengendalian diri. Mengendalikan diri. Nah yang kurang, banyak orang sekarang itu kan kurang bisa mengendalikan diri. Karena pikirannya tidak terkendali. Ya, pikirannya tidak tenang. Karena itulah, maka penting untuk melatih ketenangan batin. Ya. Sekalipun ya melatih hanya sesaat, ya kalau di wihara mungkin 5 menit, 10 menit, ya demikian juga di rumah. Tapi kalau itu dilakukan secara rutinitas, itu kan akan terasa manfaatnya. Dan sebenarnya melatih ketenangan kan setiap saat. Kalau setiap saat kita bisa ya selalu sadar, waspada,
ya terhadap ya diri sendiri, bukan orang lain. Ya. Mengamati batin dan tubuh jasmani kita. Ya karena tubuh jasmani kita inilah yang dikatakan merupakan sumber dari segala penderitaan. Jadi gugusan pembentuk penyebab penderitaan adalah badan jasmani. Karena itulah kalau kita sering merenungkan badan jasmani, merenungkan pikiran, maka ini akan membuat kita menjadi sadar, eling, dan kita akan bisa menjaga kita dari segala kesalahan dan keburukan. Nah, biasanya para biku selalu mengingatkan diri sendiri dan merenungkan rupang anicang, vedana anicang, sanya anicang, sangkara anicang, vinyana anicang. Jadi tubuh jasmani tidak kekal, perasaan tidak kekal, persepsi tidak kekal, bentukan pikiran tidak kekal, demikian juga kesadaran tidak kekal. Karena memang semuanya tidak kekal. Demikian juga bahwa ya tubuh jasmani, pikiran, perasaan, ya bentuk pikiran, ya persepsi juga, bentukan pikiran, kesadaran itu juga bukan diri, bukan aku, bukan milikku. Itu semua juga hanya ilusi. Itu hanyalah satu cara pandang, ya cara pandang. Karena itu ketika cara pandang kita ubah, karena di dalam jalan Arya berunsur 8, yang pertama adalah pandangan benar sama samadhi, itu yang harus diubah adalah cara pandang atau pandangan benar. Nah, ketika cara pandangnya kita sudah ubah, maka pikiran benar. Nah, cara pandang yang benar dan pikiran yang benar inilah yang dikatakan wija atau pengetahuan atau kebijaksanaan. Sedangkan yang lain-lainnya yaitu ucapan, tindakan, mata pencarian yang benar, daya upaya benar, perhatian benar dan konsentrasi yang benar, ya sama-sama ini adalah yang berkesesuaian, praktek-praktek yang berkesesuaian dengan yang pertama, yaitu cara pandang yang benar dan pikiran yang benar. Maka yang harus kita ubah dalam kita mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 atau Majapahit pada adalah jalan unsur yang pertama maksud saya adalah cara pandang yang benar yang harus kita rubah. Dengan demikian maka pikiran juga benar, itulah yang didasarkan pada kebijaksanaan atau pengetahuan bijak ya yang kita miliki. Ya, saya kira uraian saya sudah panjang ya, dan saya tidak akan perpanjang lagi. Tadi juga sudah diingatkan sama Bante Bira. Ya, jadi jalan yang terbaik, jalan yang terunggul di antara segala jalan adalah Majjhima Patipada, yaitu jalan yang terbaik. Dan di antara semua kebenaran yang terbaik adalah 4 kebenaran mulia. Ya, di sini saya nggak menyinggung karena waktunya terbatas. Dan terima kasih ya atas waktunya dan juga perhatiannya. Dan saya merasa ya berbahagia. Dan saya merasa percaya diri juga menyampaikan ini. Nanti kalau masuk pertanyaan-pertanyaan, ya ini para Bante banyak di sini. Kalau nanti misalnya ya saya tidak sempurna menjawab, nanti ada Bante-Bante lain juga. Bahkan ada Atasilani juga. Ini semua sarjana-sarjana agama Buddha. Kalau saya malah bukan sarjana. Ya, bukan sarjana agama Buddha. Jadi mereka yang sarjana agama, ya saya tidak punya sarjana agama Buddha. Ya, namo dana, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.
Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bante Bhikkhu Surabaya Matera Anumodana Bante atas pemberian materi mengenai jalan terbaik, jalan terunggul, jalan tengah Majjhima Patipada ini. Semoga kita bisa mempraktekkan jalan tengah ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua juga bisa nanti kelak mencapai nibbana di kehidupan saat ini maupun kehidupan yang selanjutnya. Ya, Ibu Bapak yang berbahagia, ini banyak yang datang juga ya dari Gorontalo juga ada. Saya kan Gorontalo juga, ada teman-teman, sahabat juga, saya dari Gorontalo juga. Dari Palu, Wihara Karunadipa, sudah banyak sekali di wihara ini Bante ya. Ada banyak di wihara ya. Semangat sampai selesai nanti ya. Jangan pulang dulu sebelum acara selesai. Nah, Ibu Bapak yang ada di Makassar, Pak TS, halo Pak TS juga ya. Pak TS yang ada di Mamuju juga ya. Salam hormat Pak TS. Ya, nama budaya. Dan Ibu Bapak semua, ada yang di Iwong dari Surabaya juga. Semoga kita semua sehat-sehat semua di sini. Nah, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa langsung bertanya, bisa juga mengetik di kolom chat, atau langsung saja kesempatan bisa bertemu dengan Bante Subapanyo Mahatera. Kapan lagi kalau kita bisa ketemu karena udah begini ya. Silakan Ibu Bapak, ada yang mau bertanya? Pak TS mau bertanya, Pak TS? Ya, Namo Buddhaya Bante Subapanyo. Ya, Pak Ya, TS, silakan. Pak TS, saya selalu saya selalu Ya, Namo Buddhaya. Mohon maaf, hujan di sini kurang stabil ini Bante. Tadi saya buka kamera hilang-hilang terus ini. Baik Bante, tadi penjelasan Bante berkait tentang praktek jalan tengah. Memang ini sekarang ini di Kementerian Agama Bante, berkaitan semua materi dan sebagainya berkaitan tentang moderasi beragama. Nah, kemudian sekarang ini lebih-lebih bagaimana menjaga toleransi, kerukunan, dan bahkan tahun 2020 menjadikan tahun toleransi. Nah, sedangkan di dalam agama Buddhis itu merupakan jalan tengah Bante, moderasi beragama atau Majjhima Patipada. Dalam setiap penyampaian materi-materi, jalan tengah ini menjadi bagian penguatan, terutama dalam pandangan Buddhis. Nah, dalam hal ini Bante, walaupun moderasi beragama ini baru kali ini disuarakan, tetapi jalan tengah ini sudah cukup Bante, dikenal oleh agama lain. Ya, karena memang jalan tengah ini karena berhubungan dengan kaum Sarwaka, kaum Titiya, sehingga Buddha menemukan jalan tengah. Hanya saja Bante untuk praktek-praktek memahami jalan tengah ini, yang tadi Bante juga sampaikan bahwa dalam kehidupan ini kan jalan ini ada yang mulus, ada yang rata, ada yang belok, ada yang ini Bante, sehingga di dalam kehidupan pun juga perlu adanya pengendalian diri. Tentunya Bante mohon petunjuk bahwa dalam perjalanan kehidupan pun membutuhkan pengawasan diri ya atau kendali diri. Mungkin itu Bante, mohon izin dijelasin Bante. Terima kasih, selamat budaya Bante. Ya, terima kasih Pak. Waduh, ya intinya apa itu yang terakhir? Kurang jelas. Yang terakhir itu intinya apa yang disampaikan? Tadi di sini saya kurang jelas mendengarnya. Tentang pengendalian diri, Bante. Pengendalian diri. Intinya itu ya, tadi yang tentang pengendalian diri. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak TS ini memang sesuai dengan ya program, saya katakan program ya, karena ini punya pemerintah, yaitu
untuk moderasi beragama. Ya intinya moderasi beragama, ya kita bisa menahan diri. Ya moderasi artinya kan moderat, ya jadi tidak berlebihan, hidup seimbang. Ya tentu saja pemahaman agama, ya tiap-tiap pemeluk agama ini yang tentunya harus jelas, clear. Jadi memahami agama dari konteks ya teks yang ada di kitab suci sesuai dengan cara pandang dari pendiri agama. Ya kalau kita sebagai umat Buddha ya kita ya harus memahami apa sih pandangan Sang Buddha, apa sih pemikirannya Sang Buddha. Nah itu semua kan sudah ada di kitab suci, di Pitaka, ya di suta-suta itu. Ya tentunya tentang bagaimana hidup yang seimbang, hidup yang tidak berlebihan, yang moderat atau moderasi, yang tadi sudah saya singgung, yaitu kehidupan secara keseluruhan, yaitu aspek-aspeknya dari yang biasa sampai yang tinggi, yaitu bagaimana pencapaian kebebasan dari penderitaan atau padamnya nafsu. Itu cara-caranya itu kan sudah ditunjukkan oleh Buddha Agung Sang Buddha. Tapi dalam hal ini yang tadi Pak saya sampaikan tentunya dalam hidup bermasyarakat lah. Dan saya juga perlu mengingatkan karena ini kan ada kejadian yang terjadi di Lombok, itu juga saudara kita, umat Buddha. Jadi memang kadang-kadang kita dalam hal yang kita anggap tidak ada risikonya, ya tidak ada bahayanya, kita kemudian ya karena dilandasi mungkin spontanitas saja sih, emosi, atau mungkin sudah memendam selama ini sehingga kita berceloteh keluar. Nah ini kadang-kadang apa yang kita ungkapkan itu kan tidak selalu pas ditangkap oleh pihak lain, apalagi yang punya cara pandang yang berbeda. Inilah yang beberapa kejadian yang kemudian menyulut emosi mereka. Ya bukan berarti kita ini ya tidak tidak menghargai mereka, tapi kadang-kadang kita itu lengah karena mungkin sudah memendam ya marah atau memendam jadi kita lengah. Jadi satu yang berbuat, lalu yang banyak yang menerima akibatnya. Ya kita harus menyadari sebagai umat Buddha, karena kita bukan dari kelompok yang banyak, atau katakanlah mereka yang banyak. Ya memang yang banyak belum tentu benar, karena kebenaran itu bukan ya terletak pada orang yang banyak. Tapi zaman Orde Baru memang ada istilah, kalau mau selamat ya ikut yang banyak. Nggak tuh kalau sekarang. Ya. Jadi ikut yang banyak. Kalau ikut yang banyak nanti selamat. Artinya banyak anggotanya, warganya atau pengaruhnya. Gitu. Tetapi kan bukan seperti itu ya. Kita bicara tentang swabhawa alamiahnya, bahwa ya sejauh kita bisa mengendalikan diri ya kita aman. Dan kalau kita bisa menjaga diri, ucapan dan tindakan, ya kita mengamankan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Karena kalau kita ya bicara tanpa kita melihat sisi akibatnya atau bahayanya, nanti kita bicara pada orang yang cara pandangnya berbeda, apalagi memang sudah tidak suka sama kita,
nanti kita dipakai alat untuk menyulut kemarahan, kebencian. Jadi disinilah memang pentingnya kita memiliki prinsip jalan tengah dan kita bisa menahan diri, tidak lengah, ya tidak lengah artinya ya kita tidak terseret kepada hal yang bisa menimbulkan ya masalah. Masalah apa? Ya masalah macam-macam juga ya. Karena hidup ini sudah masalah lah, kita kadang-kadang kan tidak sadar membuat masalah, apalagi masalah yang antara beda beda pandangan, beda keyakinan, percayaan, kadang-kadang kita susah. Jadi yang kita cari bukannya perbedaan, tapi dalam perbedaan dan keberagaman kita mencari persamaannya. Jadi jangan mempertajam perbedaan, itu bahaya. Kalau dengan kepercayaan dan pihak-pihak lain yang cara pandangnya berbeda. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, komentar saya barangkali kalau Pak TS sudah ya komentar saya memadai atau sudah cukup atau mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih Bante. Terima kasih Pak TS atas pertanyaannya, sudah dijawab oleh Yang Mulia Bante. Coba ada lagi nih Bante yang raisen Bante dari Fiona Charlotte ya. Fiona, pada Fiona kami persilakan, bisa juga memperkenalkan diri dulu dari mana asal. Silakan. Selamat malam Bante, saya Fiona dari Pasuruan. Ya. Bante tadi berbicara cara pandang. Apakah umat Buddhis yang masih mempunyai pandangan seperti mempercayai hari baik angka sial, mempercayai blessing-blessing tertentu, apakah termasuk wicikicca terhadap ajaran Buddha? Yang kedua, apakah semua ika bisa muncul jika seseorang masih mempunyai kemelekatan yang tinggi pada kesenangan indriawi? Anumodana Bante. Oke, yang pertama mengenai kebiasaan ya, kebiasaan mempercayai tadi Blessing Bante. blessing air suci barangkali ya, itu dikatakan orang itu masih wicikicca ya, masih ragu-ragu. Ya soal ragu-ragu itu kan semua orang, apalagi ya kita sebagai orang yang batinnya bujana pasti keraguan ada. Yang tidak pilih keraguan ya orang yang sudah menembus. Ya seorang arahan ya sudah tidak ada keraguan. Ya kalau sotapana pun masih ada keraguan. Ya apalagi ya kita sebagai batin bujana. Karena itulah maka kebanyakan orang cara pandangnya itu kan ya menyenangi hal-hal yang remeh-remeh seperti itu. Jadi misalnya air saja, kalau sudah punya air suci, wah, padahal tidak ada air suci. Yang suci itu batin. Makanya dalam istilah kita, kan kita tidak pakai air suci, tapi masih ada itu. Air suci, lalu permandian suci, apalagi kemudian ya termasuk kalau di blessing ya misalnya itu ya macam-macam simbol-simbol di blessing itu seolah-olah sudah menjadi keramat, mendatangkan berkah dan lain-lain. Itu sebenarnya cara pandang yang keliru karena memang ya tahapannya orang itu seperti itu. Ya tentunya keraguan itu ya ada orang seperti itu. Ya, karena belum tahu bagaimana ya bahwa hal itu semua itu hanyalah satu ya semacam hal-hal yang diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya ya duniawi saja, artinya duniawi untuk mengharapkan hal-hal duniawi. Nah ini saja. Jadi ada
ada semacam ya maksud tujuan ke sana. Kalau orang sudah tidak mikirin yang ke sana, bersifat duniawi, karena orang itu sudah bijak, karena dengan bijaksana melihatnya, ya sebenarnya dia tidak banyak keinginan dan tidak percaya dengan ya sejenis yang tahlil seperti itu. Ya, ya itulah dunia macam-macam ada. Karena manusia itu ya tergantung dari cara pandangnya, dari pandangannya yang dia miliki. Jadi makanya orang itu dinilai dari cara pandangnya. Ya, orang lebih bijaksana, orang yang berbudi itu dari cara pandangnya, baru perbuatannya, tindakannya. Ya, ada yang belum terjawab? Yang kedua, Bante. Yang kedua apa tadi? Apakah samvega bisa muncul jika seseorang masih mempunyai kemelekatan yang tinggi pada kesenangan indriawi duniawi gitu, Bante? Samvega, ya sudah tentu. Samvega itu kan kegairahan ya. Jadi kegairahan itu bisa muncul ya karena justru kegairahan ini ya kegairahan dalam hal-hal yang baik ya. Yang ditimbulkan, tapi biasanya ya karena ada dorongan. Nah, samvega saja tidak cukup, samvega harus diarahkan dengan adanya semangat menimbulkan hal-hal yang baik, ya, yang baik sudah ada dikembangkan, ya, yang belum dimunculkan, yang belum baik dimunculkan, yang baik dikembangkan, kemudian yang buruk yang belum muncul tidak dimunculkan, ya, yang sudah muncul dihapus. Jadi ada semangat, ada samvega untuk mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Nah, tentunya ya samvega ini itu juga perlu disertai dengan perhatian. Objeknya apa? Ya objek hal-hal yang memang bisa menimbulkan timbulnya perkembangan batin yang luhur, tidak ya. Kalau misalnya seseorang itu samvega yang diarahkan pada pengembangan batin atau timbulnya misalnya ketenangan atau kedamaian, nah, itu tentu saja itu akan bisa berangsur melepas kemelekatan. Karena kemelekatan itu karena ketidakbijaksanaan seseorang itu. Tapi ketika seseorang itu memiliki kebijaksanaan, bukan ketidakbijaksanaan, maka ya bisa memilah ini yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, yang baik, yang buruk. Sehingga tentunya kalau orang yang memang berbudi, orang yang memang sedang berlatih, setidaknya ya berlatih untuk memiliki sifat-sifat luhur yang lebih baik lagi, maka dia samvega diarahkan adalah samvega untuk mengurangi kemelekatan, mengurangi ketidakbijaksanaan, yaitu misalnya marah, benci, dan lain-lainnya. Ya, saya kira ini. Apakah ya sudah ini bisa dimengerti? Bisa, Bante. Anumodana. Ya, baik. Terima kasih, Fiona, sudah bertanya. Selanjutnya, Bante, ada pertanyaan dari anak asuh Mawang, Bante. Ada pertanyaan titipan di chat ini, Bante. Ya, pertanyaannya, Bante. Bagaimana jika kita memilih jalan yang benar, tetapi jalan yang kita pilih itu ternyata jalan yang buruk? Nah, bagaimana cara mengatasinya, Bante? Nah, demikian, Bante. Ya, baik. Ya, saya kira kalau memilih jalan yang benar, kan harus melihat sebelumnya, ya menelisik, menelusur. Kalau misalnya bepergian, yang tadi saya sudah uraikan, bahwa memilih jalan yang mana kan kita harus punya informasi. Apakah jalan itu jalan yang
benar. Jalan yang benar itu adalah jalan yang tidak rusak. Jalan benar adalah jalan yang mulus. Jalan benar adalah jalan yang ini mendatangkan kenyamanan, mendatangkan satu yang mengarah kepada tujuan. Tapi coba kalau jalannya salah. Anak-anak mungkin pernah ya jalan salah ya. Jalan kaki atau mungkin jalan mobil ya mengikuti salah. Nah kalau jalan salah kan tidak sampai tujuan. Kalau jalan salah itu berarti kan jalannya ya bukan jalan yang diinginkan. Ya jalan salah di sini ada jalan yang rusak. Ada jalan yang benar, ada jalan yang rusak. Nah, jalan yang rusak, jalan yang tidak benar adalah yang tadi katakan dalam Dhamma, yaitu yang mengarah kepada pemuasan nafsu indriya dan juga pengakangan diri secara memaksa diri, menyiksa diri, ya seperti yang Siddhartha ini pernah alami itu. Jadi mengarah kepada dua hal itu. Karena terlalu keras, terlalu kencang. Nah, makanya perumpamaan sinar gitar itu kan lebih tepat, lebih gampang ditangkap. Ya, kalau terlalu keras, itu putus menariknya sinar gitar itu. Kalau terlalu kendor tidak bunyi, maka tarik sedang-sedang, maka akan bunyi merdu, nyaman, indah didengar. Nah, jadi jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang benar, jalan yang terbaik, jalan yang terunggul. Pilih saja, kemana saja. Kalau orang pasti cerdas, orang pandai, pasti dia akan memilih jalan yang terbaik, jalan yang terunggul. Misalnya ada jalan tol, kemudian seorang milih, dia milih ada jalan tanah, jalan aspal yang rusak, mau pilih yang mana sih? Pasti akan pilih jalan tol. Kalau orang pilih jalan tanah yang masih belum bodoh dia, tidak punya pengetahuan, tidak punya informasi. Kalau jalan rusak-rusak, apalagi lubang, lah ada jalan yang mulus kok. Ada jalan tol lagi. Kenapa dia pilih jalan yang rusak? Berarti nggak cerdas. Makanya kita harus cerdas. Dalam hal apapun kita harus cerdas. Maka dikatakan ya orang atau anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang bijaksana, dia tahu apa yang harus dipilih. Dalam hal apapun dia tahu apa yang dipilih. Ya, kalau dia milih yang memang pilihannya yang memang membawa perkembangan. Ya, misalnya berlatih apa? Ya, berlatih musik, organ atau gitar. Itu kan lebih baik daripada misalnya ya hanya main game atau juga malah berbuat yang buruk, mengganggu orang atau menyakiti orang, ya, misalnya kan begitu. Jadi pilih yang bermanfaat untuk diri sendiri. Itu orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang baik. Nah, kita kan sebagai siswa Sang Buddha, kita diminta untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang baik. Jadi kalau kita memilih, pilihan apapun itu pilihan yang terbaik. Memilih yang terbaik, maka kita menjadi orang yang terbaik juga, orang yang terunggul. Nah, kita ingin jadi orang yang terbaik di antara yang baik-baik, kita pilihan kita adalah yang biasa saja, yang tidak bisa. Nah ini, karena itu kita
ya dalam hal apapun termasuk memilih jalan yang terbaik. Nah, kalau Anda, ya kita semua sebagai umat Buddha, ya tidak ada pilihan lain. Jalan yang terbaik, jalan terunggul adalah jalan yang ditujukan oleh Guru Agung Sang Buddha. Yang lain ya baik, ya semua baik, tetapi ajaran Sang Buddha yang terbaik. Nah, kalau kita tidak meyakini dan kita tidak memegang ini, ya bagaimana kita ini bisa ya berkembang di dalam batin kita? Ya, maka kayak tadi keraguan itu ya harus dibuang. Keraguan kita harus lenyapkan secara berangsur-angsur, sekalipun ya keraguan itu ini ya dimiliki oleh tiap orang, tatarannya tidak sama. Tapi ya kita harus dari keraguan itulah maka kita belajar dan kita harus menemukan cara yang terbaik untuk menjadi orang yang baik, orang yang bijaksana, karena kita orang yang cerdas, orang yang pandai. Maka kita melakukan hal-hal yang baik, serba baik, semua yang terbaik. Itulah orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang bijaksana. Ya, saya kira ini. Terima kasih Bante atas jawabannya Anumudana. Semoga anak asuh Ratana Joti bisa mengerti, bisa memiliki jalan yang terbaik ini. Jangan salah pilih jalan ya. Nah, karena waktu kita sudah menunjukkan jam 9 lewat 13 yang lewati, maka di sini akan kami tutup sesi pertanyaan ini Bante. Nah, dan selanjutnya kami mohon untuk dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Supapanyo Mahatera untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutupan sebelum acara ini ditutup. Kami persilakan Bante. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita sebagai umat Buddha, khususnya di Sulawesi, yang ada di Sulawesi, ayo kita punya sampaikan, kita punya semangat, kembali kita praktek yang menjadi rutinitas kita di wihara, puja bakti, pelatih meditasi, dan kita belajar terus agar supaya kita punya pengetahuan, punya bijak, sehingga kita punya cara pandang yang benar, kita juga berpikirnya benar, nanti praktek yang kita jalani sehari-hari itu juga akan ya yang berkesesuaian dengan benar-benar yang lainnya, itu akan ya mengarah pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik, sehingga kita ya makin berkualitas, makin dewasa, bijaksana sebagai umat Buddha, sehingga tentunya kita kokoh di dalam keyakinan, ya kokoh di dalam kebajikan, sudah tentu kokoh di dalam batin kita, sehingga ya kita akan hidup dengan ya lebih tenang dan tentram, ya, karena semua kembali kepada diri kita sendiri. Ya, semoga ada semua sehat dan berbahagia dan tetap prokes, karena ya kita tidak tahu kapan akan selesai dan tuntas dari pandemi ini. Tapi yang penting kita terus bersemangat berbuat baik. Anumodana. Mudah-mudahan kepada Yang Mulia Bante Supapanyo Mahatera. Terima kasih Bante atas penyampaiannya. Terus selanjutnya lagi Bante, saya mohon lagi dengan hormat Bante untuk memberikan parita pemberkahan Bante kepada kami semua yang hadir di sini Bante. Ya. Mari Ibu Bapak kita bersikap anjali semua. Mohon Bante untuk menghidupkan mic-nya dulu Bante. Masih mute Bante. Ya, Anumodana, semoga kita semua berbahagia, semoga
makhluk, maupun juga yang membutuhkan jasa, kerabat keluarga kita berbahagia ya. Sabaroga winemoto, sapa santa pawajito, sapa wera matikanto, niputo catuwang bawang, sabitiyo wiwajantu, sabaroga winasato, mate pawanto wantara yo sukitika yuko bawa, abiwadana silesa nicang buddha pacayino, cattaro dhamma waddante ayuwano sukang balang bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sadasoti bhavantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu. Anumodana yang Bante Sopanya Matera. Bapak yang terkasih dalam Dhamma, benang merah dalam SPD kali ini adalah kita semua sudah ditunjukkan jalan terbaik oleh Sang Buddha. Yaitu Sang Buddha Gautama telah menunjukkan jalan tengah untuk mencapai Nibbana. Maka dari itu, maka kita jangan sampai salah pilih jalan. Mari kita praktekkan jalan tengah ini dalam kehidupan sehari-hari, agar kita hidup bahagia di kehidupan saat ini, maupun di kehidupan yang akan datang. Bapak yang berbahagia, sebelum acara ditutup, izinkanlah saya membacakan pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara SPD hari ini, saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di SPD berikutnya, yaitu hari Kamis tanggal 12 Mei di jam yang sama, bersama Yang Mulia Bante Santa Cito dan moderatornya Pandita Insinyur Bumi Horas dari Makassar. Nah, dari kita nanti tetap bertemu lagi di SPD hari Kamis. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara ditutup, mari kita bacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Sopatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Mari kita ucapkan kalimat metta bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ibu Bapak yang kami hormati, mari kita melaksanakan namakara kepada Yang Mulia Bante Supapanyo Mahatera. Di sini saya awali dengan Okasa. Nanti Ibu Bapak mengikuti dengan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Biwadana siresa nicang Buddha paceto cataro dhamma wadante ayuwana sukang. Ya, semoga berkah dapat Anda semua, semoga Anda semua berbahagia. Terima kasih semuanya ya, Bante Wira, Bante Sila, Bante Chandra kalau ada. Terima kasih banyak. Ya.